Dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya Tika Amsar masih lanjutkan kebersamaan dengan Anda ya. Kali ini kita bergabung di program Dialog Kesehatan kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pagi ini kita akan membahas ya tentang Management and Prevention of COVID-19 bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Beliau selaku dokter spesialis paru Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo bersama dengan Dr. Sinta Karina Yuniati SPP ya. SPP paru, spesialis paru ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Salam sehat. Alhamdulillah ya. Wah, ini tadi sempat ngobrol dengan Dokter Sinta. Ini saya nostalgia dulu zaman-zaman SMA pernah siaran-siaran juga gitu ya. Bener ya? Benar. Alhamdulillah ya bisa mengobati kangennya terhadap dunia broadcast nih juga ya Dokter Sinta. Masya Allah. Jadi dari SMA yang broadcast sekarang ternyata jadi dokter gitu ya. Nggak nyangka gitu ya. Atau memang suka di dunia kesehatan tapi juga suka broadcast gitu atau gimana sih, Dok? Hobi saja. Hobi ya. Oke. Kalau gitu nanti boleh dong sesekali siaran itu di Suara Sidoarjo. Oh, boleh, siap. Oke. Baik. Nah, sahabat, hari ini kita ketahui memang kita saat ini masih di tengah kondisi yang perlu masih kita ini merasa apa ya untuk tetap selalu memperhatikan tentang kesehatan juga tentunya. Protokol kesehatan bukan berarti harus kita lupakan meskipun mungkin sekarang kita sudah masyarakat juga sudah mulai banyak dapat ini ya dokter ya istilahnya vaksin begitu. Betul. Ya. Nah, terkait dengan COVID-19 sendiri begitu, kalau kita ngobrolin tentang kondisi terkininya COVID-19 ini sebetulnya yang seperti apa sih, Dok? Karena kan banyak sekali pemberitaan terkait dengan COVID-19 sendiri di Indonesia, Jawa Timur ataupun khususnya kita nih yang ada di Sidoarjo sendiri, Dok. Silakan Dokter Sinta. Baik, terima kasih sebelumnya Suara Sidoarjo sudah mengundang saya ke sini ya. Jadi memang untuk pada saat ini peningkatan dari COVID-19 sendiri itu mulai beranjak naik. Waktu bulan April, bulan Mei kemarin kita sudah mulai agak menurun nih, Mbak. Nah, kemudian agak lega waktu itu ya. Kemudian dari berbagai negara ternyata sudah mulai menaik, bahkan India ya yang kemarin waktu itu sampai tinggi-tingginya kasusnya, di mana suasananya juga mencekam, rumah sakit penuh, kematian juga tinggi. Dan kemudian Indonesia, tetangga-tetangganya negara-negara yang lain Asia juga sudah mulai naik. Nah, ternyata yang kita takutkan kemarin pada saat pasca memang libur panjang, lebaran, memang pemerintah semuanya sudah melakukan kondisi sebaik mungkin ya untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus. Nah, kemudian ternyata lama-lama nih ketahuan mulai naik-naik nih. Nah, karena itu dari berbagai virus-virus tersebut ternyata ada yang beberapa mengalami mutasi seperti itu. Karena memang mutasi itu merupakan suatu hal yang wajar ya dari suatu virus, karena mutasi sendiri adalah merupakan varian di mana virus tersebut berubah dari materi genetiknya. Jadi dari segi penularannya pun akan didapatkan lebih tinggi penularannya, apalagi yang sekarang kan sudah ada berbagai virus ya, mutasinya mulai dari penamaan alfa, beta, kemudian gamma dan delta seperti itu. Yang ditakutkan kemarin yang varian yang India ya, yang sekarang ini di delta variannya. Kalau dari WHO itu memberikan nama itu sekarang daripada ribet-ribet dikasih nama alfa, beta, gamma, delta seperti itu. Jadi yang varian yang kemarin yang alfa, beta memang sudah ada di Indonesia, sekarang varian yang delta pun sepertinya sudah ada di Indonesia, seperti itu. Apa ya yang menyebabkan bisa virus itu mutasi begitu? Kenapa tidak bisa benar-benar hilang gitu ya? Jadi memang suatu virus itu untuk mengalami suatu mutasi itu memang wajar. Nah, tetapi di sini seharusnya dengan adanya peningkatan mutasi virus tersebut, tetap yang harus ditingkatkan adalah protokol kesehatan. Seperti apapun mutasi virusnya,
protokol kesehatan yang harus lebih ditingkatkan. Dengan protokol kesehatan yang baik dan maksimal, seharusnya angka penularan dan pemutusan rantai penularan bisa kita turunkan. Seperti itu. Oke, jadi kembali ke kitanya sendiri berarti ya. Betul. Karena nggak bisa memang kita membatasi ya mutasi virus itu. Betul. Gitu ya. Segala upaya sudah diusahakan, pencegahan. Iya. Pencegahan pun juga kita sudah melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi pun sekarang masih kita usahakan maksimal merata di seluruh Indonesia maupun di negara-negara luar juga. Karena cakupan untuk dilakukan vaksinasi itu kan butuh proses ya. Jumlah vaksinasi dengan jumlah penduduk yang harusnya mendapatkan vaksin. Saat ini sedang diupayakan agar pemberian vaksin itu merata seperti itu. Tapi tetap vaksin bukanlah satu-satunya suatu atau kita sudah divaksin kita merasa bebas ya, atau suatu divaksin kita sudah nggak merasa saya bebas kemana-mana, saya sudah nggak takut kena COVID. Tidak, karena vaksin tidak berdiri sendiri. Tetap vaksin harus diimbangi dengan adanya protokol kesehatan yang saat ini adalah 5M ya. Saya tidak lupa untuk mengingatkan bahwa semua itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi tetap kita harus rajin terapkan pola hidup sehat. 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir juga dengan sabun ya, minimal 20 detik. Kemudian juga menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta menghindari kerumunan seperti itu. Selain itu juga bisa diterapkan pola hidup sehat, kemudian protokol secara individu, protokol di tempat kerja, dan juga protokol di masyarakat. Oke, baik. Ya, sahabat, ini di awal perjumpaan kita di program Dialog Kesehatan ya pagi hari ini bersama Dr. Sinta Karina Yuniati SPP, dokter spesialis paru Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Untuk Anda yang ingin bergabung juga ikutan sharing terkait dengan management dan prevention of COVID-19 yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, silakan Anda bisa WhatsApp-kan ke redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109, atau Anda bisa komentar juga di Facebook, kita live Facebook ya. Ya, untuk pagi hari ini silakan boleh sampaikan di kolom komentar di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Nah, Dokter Sinta, kalau tadi kan disampaikan ada vaksin memang yang sudah kita dapatkan kan ya. Nah, tapi dengan adanya mutasi virus ini begitu, apakah bagaimana jadi peran dari vaksin tersebut dalam menghadapi varian baru dari virus COVID-19 ini? Baik, terima kasih Mbak ya, Mbak Atika ya tadi ya, Mbak Tika. Jadi memang pada orang-orang tuh banyak yang berkhawatir gitu. Saya sekarang banyak varian-varian baru, terus bagaimana efektivitas dari vaksin sendiri? Sebenarnya vaksin pun masih memberikan efektivitas yang bisa membantu atau mengurangi resiko untuk terpaparnya suatu virus COVID-19 itu tersebut menjadi suatu penyakit di dalam tubuhnya, karena sudah ada kekebalan di dalam tubuhnya, ataupun apabila terkena setidaknya mengurangi derajat keparahan dari penyakit tersebut. Jadi untuk efektivitas vaksin pun sendiri dari beberapa literatur ataupun bukti ilmiah masih efektif beberapa pada varian-varian mutasi yang ada saat ini seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tetap kita harus berusaha untuk mengurangi terpapar dari virus COVID ini dengan usaha vaksinasi tersebut. Oke. Nah, pengecekan terkait kondisi kita begitu Dokter Sinta, apakah terpapar atau tidak? Karena kan yang namanya COVID-19 yang saya tahu ada yang bergejala, ada yang tidak gitu kan. Nah, dan juga untuk pengecekan ini kan ada macam-macam ya, ada antigen, ada swab, ada genos dan lain-lain. Nah, ini sejauh apa sih perbedaan dari masing-masing tes itu dan keakuratannya seperti apa sih? Karena ada yang bilang genos ini kurang akurat nih, ada yang bilang loh genos tuh udah akurat banget gitu katanya. Jadi gimana nih? Iya, baik. Jadi untuk beberapa untuk penegakan diagnosa COVID-19 sendiri itu memang ada beberapa. Kemarin untuk yang awal-awal itu memang dilakukan pemeriksaan swab PCR. Oh iya, PCR dulu PCR, ya awal ya. Nah itu kemudian swab PCR itu memang merupakan gold standard ya untuk ditemukannya suatu virus COVID-19 apabila memang pasien tersebut sudah diperiksakan swab PCR-nya ternyata positif ya.
berarti kemungkinan dia memang sudah terinfeksi virus COVID-19 tersebut. Memang keakuratan, sensitivitas, dan spesifisitasnya untuk swab PCR ini lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ada lagi, seiring berjalannya waktu dilakukan adanya dulu ada rapid antibody. Nah, rapid antibody ini untuk mengetahui nih apakah sudah ada terdeteksi virus tersebut berdasarkan kekebalan antibody kita yang bisa kita lihat atau kita ukur dengan IgM, IgG. Namun seiring berjalannya waktu dari WHO, dari Kementerian Kesehatan dan beberapa lembaga kesehatan yang lainnya, untuk rapid antibody ini sudah tidak direkomendasikan lagi. Kemudian ada lagi yang namanya rapid antigen, atau biasanya memang orang-orang bilang swab antigen ya, karena memang dia pemeriksaannya pun dilakukan pemeriksaan swab nasofaring ataupun orofaringnya. Jadi ini juga sensitivitas sama spesifisitasnya juga bagus, hampir sama seperti swab PCR. Cuman kalau apabila dimiliki gejala, kemudian ada kontak erat, namun misalnya swab atau rapid antigennya ini negatif, kita tidak boleh langsung menganggap bahwa dia negatif atau benar-benar negatif. Bisa saja dia false negatif seperti itu. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan swab PCR untuk mengetahui apakah memang benar-benar tidak ada terinfeksi virus COVID-19 tersebut. Oke. Nah, lantas muncul Genos tuh. Saya kemarin udah coba. Dengan meniupkan ini ya di kantong begitu ya. Itu memang gimana, kalau untuk Genos sendiri memang kan suatu alat yang baru ya untuk ditemukan di kita juga. Ya untuk ininya sensitivitas sama spesifisitasnya juga dulu kemarin dibilang lumayan tinggi. Cuman yang saat ini masih direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan Indonesia masih hanya swab PCR dan rapid antigen yang setahu saya seperti itu. Jadi setiap orang memang karena testing tracing ini sangat penting. Jadi mungkin bila genosnya positif atau bagaimana, mungkin bisa dikombin atau dilanjutkan pemeriksaan yang lebih tinggi lagi. Tes yang lainnya lebih tinggi lagi untuk benar-benar mengetahui apakah memang sudah terinfeksi atau belum. Tapi memang genos itu memang direkomendasikan juga nggak masalah gitu ya, tetap boleh. Bisa melihat begitu ya. Ya alhamdulillah saya kemarin negatif. Alhamdulillah. Rajin testing sama tracing ya. Itu dia. Ya itu. Dan kemarin memang dibutuhkan pada saat menggunakan transportasi kereta api. Oke. Baik sahabat, pagi ini kita membahas tentang COVID-19 nih. Silakan yang mau bergabung. Saya tunggu Anda bisa sharing juga melalui WhatsApp redaksi. Saya ditemani Kansa saat ini yang bertugas di redaksi. 0811 309 109 WhatsApp yang bisa Anda gunakan ya untuk mengirimkan pertanyaan Anda. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's war. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah KITE IKM. Syarat menerima fasilitas KITE IKM ini memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha, serta pengajuan perizinan yang bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KITE IKM ini pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN serta tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KITE IKM, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, peningkatan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap hubungi 15 00 225 atau Facebook, Twitter dan Instagram Bea Cukai RI, dan juga bisa lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Kembali di program Dialog Kesehatan, sahabat ya, kita masih berbincang bersama Dr. Sinta Karina Yuniati, SPP, dokter spesialis paru Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Dok, ini sebelum kita lanjutkan, saya bagi waktu ke redaksi dulu ya. Coba cek dulu di redaksi ada yang sudah bergabung kah kira-kira? Kansa? Ini ada yang sudah bergabung dari WhatsApp redaksi. Sebentar Kansa, dibedalin dulu sama Mas Franky ya. Oke. Yuk kan, Kansa? Ini kita ada yang bergabung dari WhatsAppnya redaksi dari Kak Ria di Kali Pecabean. Dok, kandungan herbal yang benar manjur buat antibodi kita itu apa ya dok? Kan ini lagi menjamur orang jualan jamu seperti itu. Kemudian dari Kak Nugi di Cemandi, urutan yang benar vaksinasi itu dari mana dulu ya dok? Apa boleh langsung ikut yang terbaru? Saya masih bingung. Kemudian dari Rara di Medaeng, untuk saat ini di Sidoarjo penanganannya apakah sudah maksimal dok? Apa masih perlu lockdown kembali? Oke, baik. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Silakan Dokter Sinta bisa ditanggapi dulu. Yang pertama tadi ada atas nama Ria gitu ya. Baik. Oke, Ria dari Kali Pecabean. Jamu antibodi, jamu ya? Jamu antibodi ada ya dok ya? Jadi mungkin yang dimaksudkan mungkin secara herbal ya. Jadi dari beberapa rekomendasi herbal itu memang untuk yang kita misalnya dari tanaman-tanaman tradisional untuk mungkin jahe dan sebagainya itu masih direkomendasikan sebenarnya untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Cuman tidak bisa kita hanya minum jahe ataupun herbal yang lainnya akan bisa meningkatkan imun tubuh kita itu saja. Jadi tetap harus diterapkan atau diimbangi dengan makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, olahraga, dan tetap protokol kesehatan tentunya. Oke. Baik, ini yang tadi ya Kak Ria, katakan Kak Ria. Iya. Terima kasih sudah bergabung yang di Kali Pecabean Sidoarjo. Terus ada juga Mas Nugi tadi dari Cemandi. Urutan yang benar vaksinasi itu dari mana dulu? Langsung ikut atau langsung ikut yang terbaru ya? Nah, yang terbaru itu yang seperti apa dok? Baik, jadi vaksinasi itu masyarakat tidak perlu khawatir, semua vaksin efektivitasnya sudah teruji secara bukti ilmiah. Jadi pasti vaksin apapun yang beredar atau yang diberikan oleh pemerintah saat ini adalah sudah vaksin yang teruji. Jadi apapun vaksinnya itu adalah suatu bentuk upaya untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 dan ataupun mencegah kita untuk terjadinya apabila terinfeksi terjadi derajat yang lebih berat atau parah seperti itu. Jadi untuk jarak atau durasinya setiap vaksin pasti berbeda-beda. Apabila sudah divaksin A tahap pertama, sebaiknya tahap kedua tetap vaksin yang A dan ikuti jadwal yang sudah diberikan seperti itu. Oke, begitu Mas Nugi. Semoga cukup jelas ya. Kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan lagi, baik tadi Karya ataupun Mas Nugi bisa langsung WhatsApp lagi aja deh ke redaksi ya Suara Sidoarjo. Terus terakhir tadi ada Mbak Rara yang ada di Medaeng. Saat ini Sidoarjo penanganannya sudah maksimal kah? Apakah kira-kira ada wacana untuk perlu lockdown lagi ya kira-kira? Nah, karena tadi disebutkan udah mulai naik lagi kan ya? Gimana dok? Jadi memang dari beberapa kota baik yang di Jatim ini memang angkanya sudah mulai tinggi. Cuman ya memang tetap apapun bentuknya itu protokol kesehatan yang paling penting yaitu 5M yang tadi saya sebutkan itu yang harus dimaksimalkan. Jadi kalau untuk lockdown dan sebagainya perlu kita pertimbangkan manfaatnya ataupun kerugiannya. Jadi saya rasa pemerintah sudah berupaya maksimal untuk menangani terjadinya penyebaran yang lebih tinggi. Di sini adalah kuncinya juga dibantu oleh masyarakat tentunya untuk mengurangi penyebaran yang lebih tinggi lagi. Jadi masyarakat kami harapkan atau kami himbau tetap mematuhi semua aturan-aturan yang telah diterapkan atau diberikan oleh pemerintah seperti itu. Oke. Ya, ini untuk sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung, silakan kalau masih ingin ada yang ditambahkan boleh langsung WhatsApp ya ke redaksi. Saya ingin sapa juga, terima kasih ada Mas Arif Ayuda Narko yang juga menyapa juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Nah dok, kembali kepada preventif begitu ya, tindakan-tindakan preventif, apa hal-hal yang bisa kita lakukan dengan adanya COVID-19. Kalau tadi kan ada 5M nih. Nah, sedangkan ada
vaksinasi begitu. Untuk ikut vaksin itu apa saja yang perlu kita persiapkan nih Dok? Karena saya pernah dengar kabar katanya kalau mau divaksin, kalau mau dites sih, sorry ini kalau mau dites itu tes antigen, swab atau yang lain-lain itu coba minum ini dulu, susu steril gitu. Benar gak sih? Sebetulnya apa saja perlu dipersiapkan untuk tes terus juga untuk vaksinasi ini? Silakan Dok. Baik, jadi apabila memang para penduduk atau masyarakat yang memiliki keluhan-keluhan atau memiliki penyakit yang sebelumnya termasuk penyakit-penyakit komorbid dan mungkin salah satunya adalah darah tinggi atau mungkin kencing manis atau penyakit paru yang lainnya. Asma termasuk Dok? Asma, PPOK, mungkin TBC juga ya. Jadi itu bisa berkonsultasi ke dokter yang biasanya menanganinya sehingga apakah sudah memiliki kriteria untuk dilakukan vaksin seperti itu. Jadi vaksin pun sendiri untuk dilakukan vaksin sebelumnya pasti ada beberapa kuesioner yang nanti akan ditanyakan oleh petugas setempat apakah pasien tersebut atau masyarakat tersebut sudah layak untuk mendapatkan vaksin tersebut sehingga untuk mengurangi kejadian pasca imunisasinya seperti itu. Karena resiko untuk terjadinya vaksin setiap orang kan berbeda-beda ya. Nah, jadi masyarakat tetap tidak perlu khawatir, namun apabila ada gejala misalnya salah satunya batuk, kemudian demam, mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Seperti itu, sehingga nanti mungkin akan dilakukan screening yang lebih dalam oleh dokter tersebut, apakah memang diperlukan untuk screening sebelum vaksin dan sebagainya. Iya, tapi terkait tadi itu mitos atau fakta ya, susu steril? Kalau susu steril itu mungkin jadi kebanyakan orang bilang hanya minum susu, padahal sumber energi atau sumber vitamin atau gizi itu bukan hanya dari susu saja. Dari makanan-makanan yang bergizi, buah-buahan itu juga merupakan kandungan vitamin dan gizi yang bisa membantu meningkatkan imun tubuh kita. Begitu, mungkin tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Tujuannya meningkatkan imunitas ya. Betul. Bukan berarti minum susu steril akhirnya bersih nih. Iya. Badannya dari virus-virus. Jadi waktu di swab negatif gitu. Betul. Oke, baik ya. Nah, Diak ini kan tadi sudah banyak dijelaskan tentang apa terkait dengan persiapan apa yang harus dilakukan juga oleh masyarakat agar kita bisa terhindar dari namanya virus COVID-19. Nah, kembali lagi kepada varian baru dari COVID-19 Dok. Itu apakah ciri-ciri atau gejala-gejalanya itu samakah dengan COVID-19 yang kemarin ini sudah masuk ke lebih awal begitu? Jadi untuk varian-varian dari mutasi virus COVID-19 sendiri ini memang penularannya jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan untuk persentase mungkin sekitar 50-70% ya, penyebarannya lebih cepat. Kemudian gejalanya pun lebih berat dibandingkan gejala yang dulu pernah virus-virus COVID-19 yang sebelumnya. Jadi misalnya pada pasien ataupun pada masyarakat kami menghimbau apabila ada gejala yang ringan jangan sampai menunda atau takut, karena kebanyakan pasien ini takut untuk dilakukan pemeriksaan atau testing atau udah istilahnya sudah kabur duluan ya. Takut kalau dimasukkan atau diisolasi di rumah sakit. Padahal itu sendiri membantu masyarakat semakin cepat testing yang kita lakukan dari beberapa gejala yang ringan tersebut agar tidak memperparah ke gejala berat. Nah, gejala ringannya kan mungkin sudah bisa dideteksi ya. Bisa dari batuknya cenderung kering nih, kemudian kadang-kadang ada nyeri telan seperti itu, kemudian ada demam yang naik turun tidak hilang-hilang, kemudian juga ada kehilangan indera penciuman atau anosmia, kehilangan indera pengecapan atau tidak bisa merasakan rasa dengan baik itu atau augesia, kemudian ada keletihan yang sangat dirasakan terus menerus tapi tanpa sebab yang jelas atau rasanya badan tubuh kita ini kayak lemas atau pegel-pegel, itu perlu diwaspadai. Kemudian apabila ada komorbid yang lainnya juga perlu diperhatikan, lebih waspada seperti itu. Tidak perlu takut, tetapi kita harus waspada selalu seperti itu. Semakin cepat terdeteksinya, penanganannya pun tidak akan telat seperti itu. Oke, baik.
Ya, saya ingin sapa dulu tadi yang sudah bergabung. Ini langsung ke WhatsApp saya karena ternyata ada ada saudara saya juga yang sedang menyimak talkshow kita ya pagi ini. Monggo, silakan. Terima kasih. Ada oke sebentar ini. Ya, Mbak Prita yang ada di Delta Sari Indah. Ini saudara saya yang pagi ini katanya selamat tugas ya sayang. Oke, terima kasih kakakku. Ini yang bergabung sedikit ingin ikutan sharing pertanyaannya. Begini dari Mbak Prita. Saya pernah datang ke salah satu apotik yang ada di Sidoarjo kota tepatnya. Nah, waktu itu saya akan mencari obat untuk anak saya karena memang lagi flu. Tapi saya membaca sebuah tulisan yang ditempel di sana bahwa ternyata apotik tersebut menyediakan obat untuk COVID-19. Ada beberapa paket dengan harga tertentu yang disediakan oleh apotik tersebut. Nah, itu seperti apa? Apakah ada izinnya kah terkait dengan obat yang dijual di apotik untuk obat COVID-19 seperti itu? Oke, terima kasih Mbak Prita. Salam untuk semua keluarga di rumah. Oke, silakan Bu dokter. Ya, baik. Jadi saya hanya ingin menginformasikan sampai saat ini untuk obat COVID-19 sendiri belum ditemukan ya. Jadi bukti-bukti pemeriksaan semuanya, kemudian pengobatan yang selama ini kita berikan adalah untuk mencegah terjadinya tidak bertambah buruk seperti itu. Jadi memperingan gejala-gejala tersebut sehingga nanti imunitas tubuh itu akan terbentuk kembali dan kondisi pasien akan menjadi lebih baik dan akhirnya bisa terhindar dari virus COVID-19 yang akan lebih tinggi ininya menyerang tubuh kita. Nah, untuk sekarang ini obat-obat yang digunakan atau direkomendasikan tuh sudah diuji coba klinis dan ada obat-obat tersebut yang memang sebaiknya diberikannya langsung dari dokter ya. Jadi lebih tepat karena gejala ringan, sedang, berat itu terapinya kan berbeda-beda. Nah, pada pasien-pasien yang memang sudah confirm atau positif COVID-nya, ya sebaiknya konsultasi ke dokter dulu, sehingga tidak membeli obat secara mandiri di apotik, sehingga karena kita tidak tahu obat-obat apa saja yang direkomendasikan atau disarankan oleh apotik tersebut. Ya, jadi sebaiknya rekomendasikan ke dokter dulu, setelah dari dokter dikonsultasikan, nanti akan tahu gejala-gejala apa atau obat-obat apa yang sebaiknya diminum pada saat sedang isolasi mandiri di rumah seperti itu. Oke, lebih baik konsultasi ya ke dokter yang memang ini sudah tugasnya dokter adalah untuk mendiagnosis gitu ya. Oke, baik. Kalau vitamin itu kan juga banyak direkomendasikan juga ya dok ya. Vitamin apa saja sih yang direkomendasikan mungkin untuk menjaga daya tahan tubuh begitu dok? Ya, sebenarnya jadi beberapa vitamin itu sendiri kan sekarang lagi kadang-kadang vitamin C, vitamin B atau vitamin Z, D, kemudian vitamin D seperti juga itu, katanya. juga vitamin E. Jadi memang beberapa vitamin-vitamin tersebut belum ada ya bukti ilmiah yang menyatakan bahwa dengan meminum obat-obat tersebut itu bisa mencegah atau terjadinya COVID-19 di dalam tubuh kita. Jadi takutnya malah overdosis. Jadi lebih baik konsultasikan dulu kepada dokter Anda apakah memang saya membutuhkan vitamin-vitamin tersebut. Karena kalau orang-orang kan sekarang karena takut ya, kemudian akhirnya berlomba-lomba untuk mengkonsumsi semua vitamin. Nah, jadi berbagai macam diminum langsung itu juga nggak boleh ya dok berarti? Sebaiknya sih dikonsultasikan terlebih dahulu, memang apakah memang dibutuhkan, apakah memang tubuhnya siap untuk menerima suplemen-suplemen tersebut. Karena memang meningkatkan imunitas tidak hanya dari multivitamin saja, tetapi juga bisa dengan pola hidup bersih, pola hidup sehat, olahraga rutin, kemudian rajin berolahraga, kemudian tidak merokok, tidak meminum minuman yang beralkohol, kemudian makan makanan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Seperti itu. Karena dengan olahraga dan pola hidup sehat itu tadi akan membantu atau membentuk imunitas tubuh kita yang baik. Tetap tapi kuncinya adalah memakai masker ini, Mbak. Baik. Iya, wah ini dia ya. Saya kira tadi kalau vitamin macam-macam langsung diminum gitu nggak boleh juga ya. Lihat-lihat dulu tubuhnya butuh atau tidak. Oke, baik sahabat. Wah, semakin seru aja ngobrolnya ya siang hari ini bersama dengan Dr. Sinta. Silakan untuk Anda yang mau bergabung masih ada kesempatan satu sesi lagi. Kita berbincang di siang hari ini tentang manajemen dan prevention of COVID-19 ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kok ada dua anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukoke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning? Ya wis, yo rame-rame yo, aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya,
Lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Sahabat, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur, memberikan diskon di 2021. Diskon ini untuk warga Jawa Timur diberlakukan bebas sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dan BBM kendaraan bermotor. Untuk pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan baru, 15% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh untuk 15 pemenang. Mulai tanggal 20 April sampai 24 Juni 2021 bisa membayar melalui e-Samsat, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Gria Bayar BTN, Indomart, Alfamart, dan Pos Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Kantor Samsat, Sidoarjo, dan Krian. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih di program Talkshow Kesehatan kerja sama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita masih membahas ya tentang Management and Prevention of COVID-19. Saya ke redaksi dulu, silakan kan saya. Ya, ini dia masuk dari Ibu Reni di Balong Bendo. Bu, bener gak sih kalau misalnya COVID itu gejalanya sama dengan penyakit yang diderita dulu? Misal punya asma, terus gejalanya itu sama untuk muncul COVID seperti itu. Kemudian dari Kevin di di Puri Suryajaya, membiasakan diri dengan prokes memang ribet ya Bu. Nah mungkin ada tips tetap stylish karena sebagai pekerja seni kami sering mati gaya ketika pakai prokes begitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Silakan Dr. Sita bisa ditanggapi dulu yang sudah masuk. Terima kasih atas pertanyaannya buat sahabat Suara Sidoarjo. Jadi saya mau coba untuk menjawab yang pertama dulu tadi ya. Bagaimana bila memiliki penyakit yang sebelumnya atau salah satunya adalah asma, apakah gejalanya sama? Jadi kita harus melihat dulu bahwa asma ini apakah ibu sudah terkontrol atau belum sebelumnya. Apakah selama ini sudah menggunakan obat-obatan atau yang biasanya direkomendasikan oleh dokter Anda. Apabila memang asmanya sudah terkontrol, ya mungkin akan lebih baik lagi ya. Tapi apabila terkena atau terinfeksi COVID-19, gejalanya pasti berbeda. Namun apabila memiliki penyakit asma yang sebelumnya, itu merupakan suatu komorbid atau tidak menutup kemungkinan lebih gampang atau lebih biasanya akan lebih mudah virus COVID itu untuk masuk ke dalam tubuh kita, sehingga perlu tetap kita waspadai. Apabila kita asmanya belum terkontrol, sebaiknya konsultasi ke dokter agar asma ibu mudah atau tidak gampang kumat-kumatan, sehingga lebih mudah untuk mengenali gejala asmanya nanti memberat atau tidak, sehingga dikontrol oleh obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter ibu tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ada nggak sih tips prokes yang ini ya, yang lebih stylish? Nah kita pakai masker ini tetap stylish aja ya Mbak ya. Nah jadi yang paling penting adalah memang kunci, walaupun kita sudah divaksin, kita sudah menerapkan pola hidup sehat, tetap memakai masker atau salah satunya merupakan dari komponen dari 5M ya. Jadi memakai masker itu adalah penting sekali. Jadi memakai masker, rajin mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian tetap menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian menghindari kerumunan dan menghindari keramaian, serta tetap stay di rumah bila memiliki gejala. Itu sangat membantu sekali untuk memutus rantai penularan. Seperti itu. Oke. Iya, ini tetap stylish kok ya. Kayaknya kita malah didobel gitu ya. Sekarang malah banyak masker yang warna-warni ya. Dan penggunaan masker itu sebenarnya pun juga orang tidak perlu takut atau tetap waspada. Jadi masker itu sebenarnya kalau untuk tenaga kesehatan tergantung nih kita ada di sekitar potensi yang tinggi virusnya apa tidak. Seperti salah satunya di rumah sakit. Mungkin kalau di rumah sakit bisa menggunakan masker yang sekarang ini yang direkomendasikan adalah masker bedah ya, yang 3 lapis itu. Kemudian
kemudian dilapisi lagi dengan masker kain, itu boleh. Tapi jangan masker bedah kemudian ditumpuk dengan masker bedah, jadinya malah tidak efektif. Atau kalau sudah pakai masker KN95 atau KF95 boleh diperbolehkan. Jadi tidak perlu didobel lagi, kayak misalnya seperti Dokter Sinta merupakan suatu tenaga kesehatan yang memang potensinya atau resikonya besar, boleh menggunakan masker yang N95 ataupun KF95. Tapi untuk masyarakat mungkin sudah bisa atau diperbolehkan dengan menggunakan masker bedah biasa. Mungkin kalau resikonya yang penularannya tinggi bisa didobel dengan masker kain. Tapi kalau penyebaran atau resikonya rendah, cukup dengan masker bedah 3 lapis saja, seperti itu. Ini berapa lapis nih ya? Kurang tebel nih kayaknya. Iya saya. Oke, baik. Dokter Sinta, ini karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara pada siang hari ini. Mungkin ada dari Dokter Sinta apalagi yang perlu kita perhatikan begitu ya terkait adanya virus dari COVID-19 ini sendiri, Dok? Baik, jadi saya hanya titip pesan kepada masyarakat, virus COVID-19 ini kita tidak tahu sampai kapan, jadi kita tetap harus menyadari dari diri kita sendiri, karena masyarakat adalah kunci untuk membantu memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetap terapkan protokol kesehatan, apabila memang memiliki gejala jangan takut untuk melakukan atau memeriksakan diri Anda untuk diperiksa. Apabila memang terbukti untuk positif, segera konsultasikan ke dokter Anda. Apabila cukup isolasi mandiri, bisa menerapkan isolasi mandiri yang baik. Apabila perlu dirawat di rumah sakit, segera langsung menuju ke rumah sakit terdekat, seperti itu ya, agar mendapatkan pelayanan dan pengobatan yang tepat, seperti itu. Oh ya, oke. Baik. Dok, terakhir Dok, ini ada yang juga menyapa lagi, Mbak Prita menyapa lagi. Dok, ini kalau menanyakan sedikit saja boleh ya? Boleh, monggo silahkan. Sedikit saja, masih ada waktu. Yang ditanyakan oleh Mbak Prita ini, kalau untuk gejala seperti batuk pilek, ini kan kadang yang kita sulit untuk membedakan apakah ini batuk pilek karena memang dampak COVID atau tidak, begitu kan. Nah, kadang juga timbul panas badan gitu. Nah, ini berapa harikah sejak kita mengalami demam dan juga batuk pilek, terus kita bisa kontrol ke dokter gitu, sarannya? Boleh. Jadi apabila memang ada gejala-gejala tersebut, karena memang gejala COVID ini sendiri kan memang banyak ya variannya, gejalanya. Nah, itu gejalanya pun hampir-hampir mirip dengan flu biasa. Apabila sudah diberikan obat atau terapi flu, mungkin 3-5 hari tidak membaik, sebaiknya segera konsultasi ke dokter, atau mungkin mandiri untuk melakukan pemeriksaan yang bisa kita lakukan, misalnya rapid antigen atau mungkin swab PCR, seperti itu. Karena sekarang sudah banyak fasilitas kesehatan yang menyediakan pemeriksaan tersebut. Sehingga tidak salah apabila kita melakukan testing atau tracing kepada diri kita sendiri, seperti itu. Jadi biar lebih waspada. Oke, baik. Iya, 3-5 hari ya. Ya, 3-5 hari tidak membaik dengan pengobatan biasa, segera bisa berkonsultasi ke dokter lebih lanjut. Langsung ya. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak untuk Dokter Sinta, juga waktu serta apa yang sudah di-sharingkan pada pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua sahabat Suara Sidoarjo juga yang sudah bergabung. Terima kasih untuk yang tadi juga ikutan sharing di program Talkshow Kesehatan pada pagi hingga siang hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa lagi Dokter Sinta di kesempatan lainnya. Terima kasih. Salam sehat juga selalu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.